Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kawan-kawan saya akan mempresentasikan salah satu materi geometri analitik yang diampu oleh Bapak Budi Cahyono. Salah satu materinya adalah parabola. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nunung Setiani, NIM 18080569094. Dan yang kedua ada Ismatul Ulia, NIM 18080566095. Dan yang ketiga ada Siti Sofiatun, NIM 18080566096. Untuk materi yang akan dibahas yaitu pertama ada persamaan parabola bentuk baku, yang kedua konstruksi geometrik di parabola, yang ketiga aplikasi parabola, yang keempat persamaan parabola bentuk umum, dan yang kelima ada persamaan garis singgung pada parabola. Yang pertama yaitu persamaan parabola bentuk baku. Definisi: jika P, X, Y adalah sembarang titik pada parabola, maka definisi kurva parabola diperoleh hubungan PF sama dengan PD. Untuk PF dan PD diperoleh akar X min C dikuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan nilai mutlak X plus C. Lalu ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan, maka menjadi X min C dikuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X plus C kuadrat. Maka X kuadrat min 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat. Maka diperoleh Y kuadrat sama dengan 4CX. Untuk selanjutnya yaitu untuk persamaan parabola bentuk baku, yaitu ada Y kuadrat sama dengan 4CX dengan fokus di C, 0, garis direktrik X sama dengan min C, di mana C tidak sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu X kuadrat sama dengan 4CY dengan fokus 0, C, garis direktrik Y sama dengan min C, di mana C tidak sama dengan 0. Jika C positif, maka parabola terbuka ke arah sumbu X atau sumbu Y yang positif. Dan jika C negatif, maka parabola terbuka ke arah sumbu X atau sumbu Y yang negatif. Grafik parabola yang diketahui koordinat fokus dan direktriknya. Yang pertama yaitu lukis garis direktrik dan fokusnya, yang kedua gambar sumbu parabola, yang ketiga tentukan puncak parabola, yang keempat buat sketsa grafik dengan titik yang berjarak sama dari fokus dengan direktrik. Yang selanjutnya yaitu contoh soal, yaitu ada tentukan koordinat fokus dan persamaan direktrik parabola dengan persamaan Y kuadrat sama dengan min 8x. Lukis grafik parabola tersebut. Untuk contoh soal ini gunakan sebagai latihan ya teman-teman. Aplikasi parabola. Sebelum pengaplikasiannya, di sini jika sebuah parabola diputar terhadap sumbunya, maka akan membentuk sebuah permukaan. Dari sini terdapat dua sifat menarik dari parabola. Yang pertama yaitu sinar cahaya yang datang secara paralel dan sejajar dengan suhu akan diarahkan ke fokus. Dan yang kedua, jika sebuah sumber cahaya dipancarkan dari fokus, cahaya akan dipantulkan keluar dalam bentuk cahaya yang sejajar. Di sini jika digambarkan di dalam diagram akan menjadi seperti ini. Sifat yang pertama yaitu jika ada cahaya yang datang secara paralel dan sejajar dalam suhu, maka akan dipantulkan ke titik fokus. Dan ini yaitu teleskop, antena radio, atau televisi. Yang selanjutnya, sifat yang kedua yang menarik yaitu jika dari titik fokus dipantulkan ke sumbu, maka sinar tersebut akan dipantulkan keluar dengan cara sejajar. Contohnya kepala lampu senter. Di sini kita masuk ke sebuah selanjutnya, yaitu persamaan parabola bentuk umum. Nah, cara menemukan persamaan parabola bentuk umum kita dapat mentranslasikannya dengan titik puncak H, K.
Y kuadrat sama dengan 4CX ditranslasikan dengan H, K menjadi Y min K kuadrat sama dengan 4C X min H. Itu menjadi persamaan yang pertama. Dan yang kedua, ada X kuadrat sama dengan 4CY ditranslasikan dengan H, X menjadi X min H kuadrat sama dengan 4C Y min K. Itu menjadi persamaan kedua. Nah, selanjutnya dari persamaan pertama tersebut, kita dapat mengetahui bahwa persamaan parabola yang berpuncak di H, K mempunyai titik fokus A plus C, K, dan persamaan garis direktrisnya sama dengan X sama dengan H min C. Dari persamaan kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan parabola yang berpuncak di H, K bertitik fokus di H, K plus C dan persamaan garis direktrisnya. Selanjutnya, jika persamaan di atas digambarkan ke dalam bentuk grafik, maka akan menjadi seperti gambar berikut ini, di mana titik V adalah titik puncak, yaitu H, K. Dan jika persamaan yang pertama dan yang kedua digambarkan ke dalam bentuk tabel, maka perubahan dari persamaan parabola bentuk baku ke persamaan parabola bentuk umum akan menjadi seperti dalam tabel berikut ini. Jadi penjabaran dari parabola bentuk pertama akan menjadi Y kuadrat min 4CX min 2KY plus K kuadrat plus 4CH. Karena semua dari luas kiri pindah ke luas kanan akan menjadi sama dengan 0. Ini menjadi persamaan parabola bentuk umum. Dengan C dan D tidak sama dengan 0. Dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X. Di persamaan pertama dan yang kedua yang sudah kita bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa parabola berpuncak H, K dengan titik fokus A plus C, dan direktrisnya X sama dengan H min C. Sedangkan fokus parabola dengan persamaan yang kedua, H, C plus K, direktrisnya Y sama dengan K. Nah, dari persamaan parabola yang pertama dan kedua, kita mendapatkan persamaan yang kedua dan yang ketiga, yaitu CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0 dan AX kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Dari persamaan ketiga dan keempat itu disebut dengan persamaan bentuk umum parabola. Di sini ada sebuah contoh dengan tentukan persamaan parabola yang mempunyai titik 7,2 dengan direktris X sama dengan 1 dan buatkan grafik sketsa grafiknya. Nah, puncak parabolanya di antara fokus dan direktris, di mana puncaknya ada di titik 4,2 dan H-nya sama dengan 4, K-nya sama dengan 2. Direktrisnya X sama dengan 1. Maka tinggal dimasukkan ke persamaan yang bentuk baku yang pertama. Maka diperoleh Y kuadrat min 12X min 4Y plus 52 sama dengan 0. Nah, gambarnya grafiknya kurang lebih seperti ini, di mana titik V adalah puncak parabola. Dan contoh yang kedua ada 3X kuadrat plus 6X plus 12Y tambah 5. Nyatakan ke dalam bentuk baku, kemudian tentukan titik puncak, titik fokus, dan direktris parabola tersebut. Nah, kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk baku, di mana untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan kita memasuki materi persamaan garis simbung pada parabola. Nah, seperti halnya pada lingkaran dan elips, terdapat dua macam garis simbung yang akan dibicarakan, yaitu garis simbung yang melalui salah satu titik pada parabola dan garis simbung yang mempunyai kemiringan tertentu. Nah, yang pertama itu persamaan garis simbung yang mempunyai kemiringan atau gradient. Satu, pada parabola yang membuka ke kiri atau kanan. Misalkan kita akan mencari persamaan garis simbung parabola Y kuadrat sama dengan 4CX yang mempunyai kemiringan M. Nah,
seperti ini gambarnya ya, yang di samping. Ini adalah rumusnya. Yang persamaan garis singgungnya Y kuadrat sama dengan 4CX membentuk parabola. Nah, contoh soal. Tentukan persamaan parabola yang sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y berpuncak di 2,3 dan melalui titik 4,5. Nah, jawabannya bentuk baku dari persamaan parabola yang mempunyai sumbu simetri sejajar dengan sumbu Y dan berpuncak di H, K adalah kita menggunakan rumus X min H kuadrat sama dengan 4C dalam kurung Y min K. Karena parabola yang diminta berpuncak di 2,3, maka persamaan parabolanya dalam bentuk X min 2 kuadrat sama dengan 4C dalam kurung Y min 3. Nah, lalu di titik 4,5 terletak pada parabola. Jadinya kita tinggal masukkan X-nya berarti 4, Y-nya berarti 5. 4 min 2 kuadrat sama dengan 4C 5 min 3. C sama dengan 1/2. Jadi persamaan parabola yang diminta adalah X min 2 kuadrat sama dengan 4 kali 1/2 Y min 3. Jadinya X kuadrat min 4X min 2Y plus 10 sama dengan 0. Karena kemiringan garis singgung I sudah diketahui, ini L sudah diketahui, maka misalkan mempunyai persamaan garis yaitu garis dengan kemiringan M. Jadi kita menggunakan rumus Y sama dengan MX plus B dengan B konstanta yang belum diketahui. Lalu jika persamaan garis itu disubstitusikan ke persamaan parabola akan diperoleh hubungan MX plus B kuadrat sama dengan 4CX. Lalu MX kali X kuadrat M kuadrat kali X kuadrat plus 2MB min 4C kali X plus B kuadrat sama dengan 0. Oleh karena garis menyinggung parabola, maka haruslah memotong pada satu titik saja. Dengan kata lain, persamaan kuadrat di atas haruslah mempunyai penyelesaian yang kembar. Nah, lalu kalau kondisi seperti di atas itu kan di diskriminan harusnya itu 0. Jadi 2MB min 4C kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Bersama dia akan memberikan penyelesaian untuk B. B sama dengan M tidak sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung parabola Y kuadrat min 4CX yang mempunyai kemiringan M adalah Y sama dengan MX plus C per M. Nah, yang kedua, persamaan garis singgung parabola dan Y min K kuadrat sama dengan 4CX min K yang berpuncak di titik H, K dan sumbu parabola sejajar dengan sumbu X. Jika garis mempunyai kemiringan M, dapat diberi dengan mentranslasikan persamaan 2 sedemikian hingga titik asal berpindah ke titik H, K. Dengan translasi ini diperoleh persamaannya yaitu Y min K sama dengan M X min H plus C per M. Nah, contohnya, tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat plus 6Y min 8X plus 25 sama dengan 0 yang tegak lurus garis 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Nah, jawabannya itu dengan melengkapkan kuadrat persamaan parabola pada suku yang memuat Y pada ruas kiri. Nah, jadinya Y plus 3 kuadrat sama dengan 8X min 16, Y plus 3 kuadrat sama dengan 4 kali 2, X min 2. Lalu persamaan terakhir adalah bentuk baku dari persamaan parabola dengan puncak 2,3 dan C sama dengan 2, yaitu H sama dengan 2 dan K sama dengan min 3. Misalkan M adalah kemiringan garis singgung yang dicari.
maka garis 2x plus y min 3 sama dengan 0 mempunyai kemiringan min 2. Sedangkan garis singgung yang diminta tegak lurus dengan di atas, yang berarti perkalian antar kemiringan garis sama dengan min 1. Jadinya M kali min 2 sama dengan min 1. M sama dengan 1/2. Dengan persamaan 3 di atas, maka persamaan garis singgung yang dicari adalah y plus 3 sama dengan 1/2 x min 2 plus 2/1/2. Jadinya x min 2y sama dengan 0. Jadi persamaannya itu x min 2y sama dengan 0. Lalu yang kedua ada pada parabola yang membuka ke atas atau bawah. Nah, di sini kita perhatikan persamaan garis yang telah ada 2 maupun 3 yang berada di atas itu. Nah, itu berlaku pada parabola yang sumbu simetrinya berimpit atau sejajar sumbu X. Jika sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y atau membuka ke atas atau bawah, maka rumus tersebut tidak berlaku. Nah, persamaan baku parabola yang berpuncak di titik asal dan sumbu simetrinya berimpit dengan Y adalah x kuadrat sama dengan 4cy. Misalkan persamaan garis singgung parabola itu mempunyai kemiringan M, dan kita misalkan berbentuk L sama dengan Y sama dengan MX plus B. Nah, dengan B konstanta yang belum diketahui. Lalu kita misalkan Y disubstitusikan pada parabola, jadinya tuh x kuadrat sama dengan 4c mx plus b. Lalu x kuadrat min 4c mx min 4cb sama dengan 0. Nah, itu kita ketemu persamaan yang keempatnya. Lalu dengan penjelasan yang sama dalam menurunkan rumus 3, maka L menyinggung parabola yang di diskriminan persamaan kuadrat 4. Nah, itu haruslah 0. Jadi persamaannya itu 4cm kuadrat min 4 kali min 4cb sama dengan 0. Jadi untuk mencari B-nya itu B sama dengan min cm kuadrat. Lalu persamaan garis singgungnya dapat kita cari dengan cara Y sama dengan mx min cm kuadrat. Nah, kita ketemu persamaan yang kelima. Demikian untuk memperoleh persamaan garis parabola yang lebih umum, jadinya x min h kuadrat sama dengan 4c y min k yang berpuncak di titik h, k dan sumbu parabola sejajar dengan sumbu y jika garis mempunyai kemiringan M dapat diperoleh dengan mentranslasikan persamaan 5 hingga titik asal berpindah ke titik HK. Jadinya persamaannya itu Y min K sama dengan MX min H min CM kuadrat. Nah, ketemu persamaan 6. Di sini ada contoh soalnya. Contohnya, tentukan titik potong garis singgung parabola X kuadrat min 4X min 4Y min 8 sampai dengan 0 yang mempunyai kemiringan 3 dengan sumbu-sumbu koordinat. Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari garis singgungnya. Kemudian kita tentukan titik potong garisnya. Lalu kita mencari titik potongnya itu melalui sumbu-sumbu koordinatnya. Pertama kita tuliskan dulu persamaan parabolanya, yaitu x kuadrat min 4x sama dengan 4y plus 8. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna pada ruas kiri persamaan parabola dapat dituliskan dengan bentuk baku juga. Jadinya x min 2 kuadrat sama dengan 4y plus 12. X min 2 kuadrat sama dengan 4y plus 3. Nah, terus kan tadi ada titik puncaknya. Titik puncaknya 2, min 3. Jadi hanya itu 2, K-nya itu min 3. Jadinya 4C sama dengan 4 atau C sama dengan 1. Lalu untuk kemiringannya yaitu M sama dengan 3. Dengan persamaan 6 tadi, kita bisa menggunakan rumus yang persamaan 6 tadi. Nah, jadi bisa kita jawab Y plus 3 sama dengan 3.
kali X min 2 min 1 kali 3 kuadrat. Y plus 3 sama dengan 3X min 6 min 9. 3X min Y min 18 sama dengan 0. Jadi persamaan garis siku yang dicarinya hasilnya 3X min Y min 18 sama dengan 0. Nah, dengan demikian titik potong dengan sumbu X dapat ditentukan dengan memberi nilai Y sama dengan 0 pada garis singgung sehingga diperoleh X sama dengan 6. Jadi memotong sumbu X di titik 6,0 gitu. Lalu hal yang sama dapat dilakukan untuk memperoleh titik potong dengan sumbu Y dengan memberi nilai X sama dengan 0 sehingga diperoleh Y 18. Jadi memotong sumbu Y di titik 0,18. Jadi jika di sumbu X itu 6,0, di sumbu Y 0,18. Nah, yang selanjutnya itu ada persamaan garis singgung yang melalui titik di parabola. 1. Ada pada parabola yang membuka kiri atau kanan. Untuk menentukan persamaan garis singgung parabola ini tuh di titik X1, Y1 yang terletak pada parabola. Pertama kita lihat dulu bentuk umum parabolanya, yaitu Y kuadrat sama dengan 4CX dengan kemiringan M adalah Y sama dengan MX plus C per M. Jika titik X1, Y1 merupakan titik singgung garis pada parabola, maka akan berlaku Y1 sama dengan MX1 plus C per M. Nah, nilai M akan kita cari bentuk X1, Y1 dan C yang mana parameter itu sudah diketahui atau diberikan. Maka dapat diperoleh persamaannya X1 M kuadrat min Y1 M plus C sama dengan 0 yang memberikan penyelesaian umum untuk M. Nah, untuk mencari M itu kita bisa mencarinya dengan cara M sama dengan Y1 kurang lebih plus kurang akar Y1 kuadrat min 4X1C per 2X1. Karena X1, Y1 juga terletak pada parabola, maka berlaku hubungan yaitu Y1 kuadrat sama dengan 4CX1. Sehingga jika disubstitusikan ke persamaan M dapat diperoleh M sama dengan Y1 per 2X1. Lalu jika nilai M disubstitusikan ke persamaan garis singgung dapat diperoleh yaitu Y sama dengan MX plus C per M, Y sama dengan Y1 per 2X1 kali X plus 2X1 C per Y1, Y1 kali Y sama dengan Y1 kuadrat per 2X1 kali X plus 2X1 kali C. Nah, substitusi nilai Y1 kuadrat sama dengan 4CX1 ke persamaan di atas dapat diperoleh Y1 kali Y sama dengan 2C dalam kurung X plus X1. Jadi, jika X1, Y1 di titik parabola Y kuadrat sama dengan 4CX, maka persamaan garis singgungnya di titik P itu bisa menggunakan rumus Y1 kali Y sama dengan 4C kali setengah dalam kurung X plus X1. Nah, misalkan P X1, Y1 titik pada parabolanya Y min K kuadrat sama dengan 4C dalam kurung X min H. Maka persamaan garis parabola di titik P dapat dicari dari persamaan yang kelima tadi dengan mentranslasikan sumbu-sumbu koordinat sedemikian hingga titik asal 0,0 menjadi titik dengan koordinat H, K, yaitu dengan substitusi. Nah, dengan substitusi jadinya Y1 min K kali Y min K sama dengan 4C kali setengah kali X plus X1 min H. Jika parabola dalam bentuk umumnya
CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Maka persamaan garis singgung parabola yang menyinggung di titik PX1, Y1 dapat kita tuliskan dengan bentuk CY1 kali Y plus setengah DX plus X1 plus setengah EY plus Y1 plus F sama dengan 0. Nah, contohnya, tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan 8X di titik yang mempunyai koordinat 4. Nah, jawabannya berarti kita cari parabola dalam bentuk bakunya dulu, yaitu Y kuadrat sama dengan 8X, Y kuadrat sama dengan 4 kali 2X. Nah, dari persamaan di atas, kita ketahui nih, C-nya berarti 2, dan puncak parabolanya itu berada di titik 0,0. Nah, untuk menentukan koordinat titik yang terletak pada parabola dengan koordinat 4, kita masukkan Y sama dengan 4 pada parabola, maka 4 kuadrat sama dengan 8X, X sama dengan 2. Jadi titik singgung yang dimaksud adalah 2,4 dengan mempergunakan persamaan yang kelima tadi. Nah, jadi kita peroleh 4Y sama dengan 2 kali 2X plus 2. 4Y sama dengan 4X plus 8 sama dengan X min Y plus 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh dari grafik persamaan parabola dan garis singgung. Dapat kita lihat nih. Di sini berarti titik singgungnya 2,4. Lalu persamaan garis singgungnya itu yang membentuk parabola ini X min Y plus 2. Tuh. Oke, selanjutnya nih contoh 2. Nah, yang kedua, tentukan persamaan garis singgung parabola yaitu Y kuadrat min 4Y min 8X plus 28 sama dengan 0 di titik yang mempunyai koordinat 6. Nah, kita cari bentuk bakunya dulu. Berarti Y kuadrat min 4Y min 8X plus 28 sama dengan 0. Y kuadrat sama min 4Y sama dengan 8X min 28. Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 8X min 28 plus 4. Dalam kurung Y min 2 kuadrat sama dengan 8X min 24. Dalam kurung Y min 2 kuadrat sama dengan 4 kali 2 dalam kurung X min 3. Nah, dari persamaan yang kita peroleh tadi kan ada H, K. Nah, H, K sama dengan 3,2. Jadi C-nya sama dengan 2. Nah, untuk menentukan koordinat titik yang terletak pada parabola dengan koordinat 6, kita substitusikan Y sama dengan 6 pada parabola. Jadinya 6 dalam kurung 6 min 2 kuadrat sama dengan 4 kali 2 dalam kurung X min 3. X sama dengan 5. Jadi titik singgung yang dimaksud adalah 5,6 dengan mempergunakan persamaan yang ke-6 tadi. Nah, jadinya menggunakan persamaan 6, jadinya 6 min dalam kurung 6 min 2 dalam kurung Y min 2 sama dengan 2 kali 2 dalam kurung X plus 5 min 2 kali 3. 4 dalam kurung Y min 2 sama dengan 4 kali dalam kurung X min 1. 4Y min 8 sama dengan 4X min 4. Jadinya X min Y plus 1 sama dengan 0. Nah, yang kedua itu ada pada parabola yang membuka ke atas atau bawah. Selanjutnya kita perhatikan, yaitu berarti X kuadrat sama dengan 4CY. Kita andaikan titik P X1, Y1 pada parabola X kuadrat sama dengan 4CY, maka berlaku X1 kuadrat sama dengan 4CY1. Dengan mengingat persamaan garis singgung parabola yang mempunyai kepentingan M, yaitu Y sama dengan MX min CM kuadrat dan titik PX X1, Y1 pada garis singgung, maka berlaku Y1
sama dengan mx1 min cm kuadrat. Nah, jadinya cm kuadrat min x1m plus y1 sama dengan 0. Jadi nilai m yang disubstitusikan persamaan garis singgung dapat kita peroleh, yaitu y sama dengan x1 per 2c kali x min c. 4cy sama dengan 2x1 kali x min x1 kuadrat. x1 kali x sama dengan 4c. Nah, jika parabola dalam bentuk umumnya berarti ax kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0. Maka persamaan garis singgung parabola yang menyinggung di titik P x1, y1 dapat kita tuliskan dalam bentuk ax1 kali x plus setengah d dalam kurung x plus x1 plus setengah e dalam kurung y plus y1 plus f sama dengan 0. Nah, contohnya, tentukan persamaan garis singgung parabola y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 di titik 2, min 3. Nah, jawabannya persamaan parabola di atas jika dinyatakan dalam bentuk umum dapat kita tuliskan yaitu x kuadrat min 6x min y plus 5 sama dengan 0. Nah, jadinya a sama dengan 1, d sama dengan min 6, e sama dengan min 1, dan f-nya 5. Nah, dapat kita ketahui pula x1-nya 2, y1-nya min 3. Jadi, misal kita menggunakan yang persamaan 5, 2x min setengah kali 6 dalam kurung x plus 2 min setengah dalam kurung y min 3 plus 5 sama dengan 0. Jadinya 2x plus y min 1 sama dengan 0. Nah, lalu ada fungsi parabola. Yang pertama itu nilai maksimum atau minimum. Rumusnya min d per 4a sama dengan b kuadrat min 4ac per 4a. Lalu untuk mencari koordinat titik baliknya itu min b per 2a, min d per 4a. Lalu untuk persamaan parabolanya, dalam kurung y min b kuadrat sama dengan min 4p dalam kurung x min a. Nah, selesai. Lalu kita berikan contoh soal. Nah, di sini saya akan mempraktekkan atau mencoba untuk menggunakan GeoGebra, aplikasi GeoGebra untuk membuat grafik parabola. Nah, semisal contoh soalnya ya. Nah, buatlah grafik parabola apabila diketahui titik fokusnya min 4, min 3 dengan direktrik x sama dengan 6 dan carilah titik puncak dan persamaan garisnya. Nah, ini contoh soalnya. Nanti berikut ini kita akan melihat bagaimana cara membuat grafik parabola menggunakan aplikasi GeoGebra-nya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat grafik parabolanya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, tadi kan udah ada soalnya, diketahui titik fokusnya itu min 4, min 3, lalu distriknya itu x sama dengan 6. Nah, yang kita cari itu persamaan garisnya dan titik puncaknya. Nah, berarti yang pertama kita cari titik fokusnya. Titik fokusnya tuh min 4, min 3, berarti di sini kan. Nah, biar memudahkan kita ganti namanya jadi semisal F, berarti titik fokus ya. Lalu saya bikin lalu ini tadi saya bikin name dan value, jadi terlihat berada di titik berapanya. Lalu kemudian kita inputkan distriknya itu
X sama dengan 6. Nah, sudah ya. Nah, di sini saya ganti namanya menjadi distrik. Terus di sini kita bikin main value juga. Nah, udah kelihatan distriknya X sama dengan 6. Lalu kemudian kita bikin grafik parabolanya. Nah, di sini kita tinggal pencet dan pilih parabola. Lalu untuk membuat parabolanya kita klik titik fokusnya dan distriknya. Nah, udah jadi nih bentuk dari parabolanya, dan sudah diketahui persamaan garisnya juga, yaitu persamaan garisnya Y kuadrat plus 20X plus 6Y sama dengan 11. Nah, berarti titik fokusnya, titik pusatnya ada di 1,3. Kan kita di titik fokusnya min 4,3, lalu titik puncaknya berada di 1,3. Kita ganti nama ya, jadi P. Dan ini namain volume biar kelihatan juga. Nah, selesai. Lalu yang ini juga parabolanya bisa kita setting biar persamaannya kelihatan. Ini kita ganti L. L kecil ya. Lalu ini juga ini persamaan kelihatan aja. Nah, selesai. Terus biar kelihatan ya. Nah, untuk parabolanya tuh gini jadinya, ke arah kiri. Selesai kan? Persamaannya udah ketemu, atau mungkin bisa kita ubah juga. Jadi ini tadi kan ada rumus yang 4P Y min K sama dengan X min H kuadrat. Jadi gini, K-nya jadinya min 1, H-nya jadinya 3. Tuh. Nah, ini kan ketemu titik puncak itu H, H, K. Udah selesai, kita ketemu persamaan garisnya. Di sini jadinya min 20 dalam kurung X min 1 sama dengan dalam kurung Y plus 3 kuadrat. Atau kalau kita ganti pakai yang ini, jadinya itu Y kuadrat plus 20X plus 6Y sama dengan 11. Sama aja ya. Udah gitu caranya. Terima kasih. Sekian ya untuk penggunaan aplikasi GeoGebra-nya. Mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada sedikit kata yang salah terucap ataupun disengaja maupun tidak.
Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.